kemarin kita pun sempat menyebarkan kuesioner nih ke alumni-alumni perempuan mengenai insecurity itu sendiri, dan di situ ada salah satu pertanyaan mengenai apakah kamu pernah merasa insecure. Kita punya circle baru yang berbeda, itu menurut aku itu adalah pelajaran buat kita, walaupun mungkin awalnya kita merasa insecure ya, tapi kita banyak pelajaran gitu dari situ, dan kita jangan berkecil hati dan menarik diri dari orang-orang yang mungkin lebih hebat dari Fokus kita. ke ini sekarang kan posisinya Nina atau mungkin si alumni ini adalah sebagai seorang istri dan ibu. Apakah kita bisa, misalkan nih suaminya tidak suportif maksudnya dengan keinsecurean itu, kita buktiin nih sebagai perempuan aku ngedidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana bidang pemberdayaan perempuan IKITT ST3. Oke, kita kenalan dulu ya. Saya di sini Prilisa Isdianti, biasa dipanggil Cia. Lalu ada siapa nih? Oke, saya Andrita 2011. Saya Ninoy 2011 jurusan FD. Bukan saya tuh ya, aku aja merenya. Bebas. Iya sama nih, lupa. Ya. Aku juga jurusan FD 2011, jadi kita semua satu kelas waktu itu. Nah, pertama-tama kita mau kenalan dulu nih mengenai bidang pemberdayaan perempuan sebelum kita masuk nih ke acara inti nanti mengenai topik tentang insecurity. Jadi pertama, bidang pemberdayaan perempuan ini memang baru ya di kepengurusan IKITT ST3 di periodenya Kang Riyadi dan Kang Ananta. Nah, memang bidang ini itu dibentuk berdasarkan aspirasi sebelumnya dari alumni-alumni perempuan, dan ini juga mandat dari ketua dan sekjen untuk dibentuk bidang ini. Pada akhirnya saya sendiri dan teman-teman yang ada di sini dan satu orang lagi nih, kita berada di subbidang pemberdayaan perempuan. Karena memang salah satu tujuan IKITT ST3 ini mempererat dan membina hubungan antara anggota dalam arti seluas-luasnya. Jadi memang nggak cuma dalam keilmuan ataupun keprofesian, tapi di bidang-bidang lain juga gitu. Oke, lanjut kita mau membentuk juga nih komite perempuan. Nah, apa itu komite Gitu. perempuan? Nah, komite perempuan ini nih baru ada di periode sekarang juga. Jadi emang tujuannya ada beberapa tujuan. Yang pertama itu meningkatkan inklusivitas IKA pada alumni perempuan. Terus yang kedua, mengembangkan potensi dan kapabilitas alumni perempuan. Dan yang ketiga, meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat. Jadi komite perempuan ini diharapkan dapat menjadi mitra strategis IKA gitu dalam upaya meningkatkan peran perempuan. Kurang lebih seperti itulah ya. Karena biasanya tuh yang aktif di IKA tuh kebanyakan mungkin mayoritasnya adalah laki-laki. Ya. Mungkin ini adalah kesempatan nih bagi kita para alumni perempuan untuk memanfaatkan si komunitas perempuan ini untuk bisa menyalurkan aspirasi, atau mungkin sekedar untuk membuka circle yang baru. Mungkin ya kita bisa ketemu dengan berbagai alumni dari berbagai angkatan, berbagai profesi. Jadi Oke. semoga ini akan menjadi hal Dua yang baik buat jempol. kedepannya. Iya, oke, bagus. Nah, untuk komite perempuan nanti lebih jelasnya kita akan ada diskusi lanjutan ya, tapi di waktu yang berbeda. Kita akan membahas mengenai insecurity nih. Oke. Ini sering terjadi, selalu terjadi kayaknya ya. Selalu terjadi. Iya. Nah, makanya ini juga topik yang cukup relevan lah ya buat kita, terutama perempuan. Betul sekali. Gitu. Nah, kemarin kita pun sempat menyebarkan kuesioner nih ke alumni-alumni perempuan mengenai insecurity itu sendiri, dan di situ ada salah satu pertanyaan mengenai apakah kamu pernah merasa insecure, dan ternyata jawabannya 100% pernah merasa insecure. Mungkin nggak sih itu karena perempuan gitu? Apa semua perempuan insecure dan laki-laki insecure juga kah gitu? Karena aku sering nanya ke cowok justru nggak merasa insecure. Cowok-cowok pada nggak ngerasa insecure ya? Iya, kenapa kita ngerasa insecure ya? Oke, itu juga. Itu menarik sih. Menarik, bakal kita bahas nih. Iya. Menarik Faktor-faktor sekali. apa aja nih yang bikin para perempuan ini merasa insecure? Nah, kita bahas coba
dari kita bertiga dulu deh ya. Boleh. Dari kita. Kalau menurut kalian nih insecurity itu apa sih? Atau insecure itu apa? Insecure tuh yang jelas tidak percaya diri ya. Terus merasa tidak aman juga, merasa ragu. Kita bisa nggak ya sampai ke titik yang emang misalnya sukses gitu. Kalau sekarang bisa nggak ya kita sukses gitu. Jadi ngelihat orang lain sukses tuh kita kayak, ternyata di umur yang sama dia bisa punya pekerjaan yang baik gitu, yang punya finansial yang lebih mapan daripada kita gitu. Oke. Oke, kalau menurut aku itu insecure itu merupakan sebuah perasaan yang akan muncul kapanpun dan dimanapun. Namun insecure ini sendiri itu bisa kita buat sebagai suatu gerbang kita masuk ke dunia yang baru. Dalam artian nih, misalkan saya insecure karena saya secara bersosialisasi kurang. Nah, kita bisa lihat nih dari insecure itu sendiri ternyata kita bisa mengembangkan menjadi pribadi yang lebih pribadi baik. yang lebih baik gitu. Jadi merasa insecure itu pasti Tidak ada. cair. Jadi kita harus mengambil positifnya lah dari si rasa insecure itu sendiri. Mantap. Menurut Cia gimana menurut Cia? Tadi Kalau kok menurut kayaknya agak beda dari waktu latihan ya guys. Jadi Tiba-tiba loh berbeda ya. iya berbeda dari waktu latihan, tapi nggak apa-apa. Ya pada dasarnya sama sih ya. Yang pasti insecurity itu sesuai bahasanya gitu kan. Secure itu aman, berarti insecure ya merasa tidak aman gitu. Dan juga tadi kalau Ipe bilang apa ya, membuka ke gerbang yang baru, dan ya tergantung kitanya juga kan mau menyikapinya seperti apa gitu. Nah kita juga tadi kan kita udah sama-sama tahu lah ya apa arti insecure. Kalian pernah nggak sih ngalamin? Insecure ya pernah sih. Kalau menurut aku insecure itu ada dua faktor ya. Pertama tuh dari diri kita sendiri dan juga dari orang lain, faktor dari orang lain. Dan aku ngerasa insecure dari orang lain itu justru terjadi saat aku masih sekolah kali ya, dari pertama sekolah tuh dari TK sampai aku sekitar usia 20 tahunan. Karena orang lain tuh kan kasih standar gitu. Kalau misalnya yang baik tuh yang pintar kalau di sekolah kan, terus yang berprestasi gitu, yang taat aturan. Nah aku tuh nggak sama sekali di situ gitu. Pinter sih, tapi cuman ya paling 10 besar gitu. Dan aku adalah orang yang ini nakal gitu di sekolah. Nah di situ tuh ngerasa kayak ternyata orang yang sering diapresiasi terus itu orang-orang yang pinter, jadi aku ngerasa insecure di situ gitu. Dari kepintaran kali ya, dari segi kepintaran kayak gitu. Oke, kalau aku ngerasa insecure itu di usia sekarang ya Ci, mungkin ketika aku melihat orang lain itu memiliki value yang mungkin lebih dibanding aku sendiri kayak gitu. Jadi kalau ditanya pernah atau enggak, jelas pernah kayak gitu. Oke, emang sih. Ya pastilah aku juga pernah merasa insecure, terutama apa ya, maksudnya dalam setiap circle itu beda gitu rasa insecure-nya. Ya kayak tadi misalkan ketemu orang yang lebih pinter gitu, yang lebih lebih sukses gitu, kita pasti ngerasa ciut gitu, kayak aduh gitu gimana apa nih gitu kan. Atau misalkan bahkan waktu main Mobile Legend nih gitu ya, yang lain udah mythic nih, kita masih epic gitu kan, kayak ketar-ketir gitu sih sebenarnya. Jadi memang sesuatu yang bisa dibilang apa ya, mungkin sebuah hal yang kita harus lalui gitu ya, tergantung gimana cara kita ngelolanya ya. Oke, nah tadi juga kan Ninoy bilang apa ya, kenapa bisa insecure juga bisa dari standar orang ya. Nah selain itu juga mungkin bisa juga dari trauma kali ya, waktu kecil pernah tidak dianggap gitu kan. Mungkin dari keluarga, dari teman gitu kan. Itu faktor yang yang dari dini. Dan mungkin kita nih yang udah mulai jadi orang tua udah bisa lah ya sedikit-sedikit mengapresiasi anak-anaknya gitu, ataupun tadi sosial konstruk ataupun standar, kayak misalkan di Indonesia sendiri kan yang disebut cantik misalkan ya, yang putih gitu. Nah, ini juga ada nih tadi di kuesioner dari
teteh-teteh alumni gitu yang bilang aduh saya kayaknya item deh gitu, jadi insecure itu ada gitu ya. Nanti kita akan bahas di selanjutnya ya. Terus juga kita mungkin bisa mulai bacain Kuesionernya ya. kuesioner ya. Kuesioner Ini ya. kita spoiler dulu nih, kita akan anonimkan ya. Iya, kita akan anonimkan Heeh. siapa pengirimnya, Iya. tapi kita akan membahas nih. Ini Iya. seru banget soalnya rata-rata keren gitu ya ininya ya, komennya tuh kayak wah kita juga bacanya, dan kebanyakannya tuh secara fisik biasanya ya. Terutama buat ibu-ibu ya, buat ibu-ibu yang udah berumah tangga dan melahirkan tuh rata-rata fisik gitu. Terus secara apa lagi di sini nih? Ada Dari status sosial juga status ada. sosial. Terus dari tadi apa skill. Skill. Oke, kita akan baca dulu nih. Dari siapa nih, Noy? Oh ya, dari aku aja Kak, dari Iya, aku iya. enggak sih? Kamu Dari yang bacain, Noy. yang bacain ya. Ya. Merasa tidak nyaman, malu, tidak percaya diri, tidak bebas seperti sebelum melahirkan. Aduh. Ini kayak hampir semua perempuan ngalamin ini ya kalau udah Akan berumah mama, tangga. iya, betul. Karena perbedaan kehidupan kita sebelum berumah tangga dan waktu kita zaman-zaman kuliah dulu tuh kan beda banget ya. Pasti banyak di sini orang yang zaman kuliahnya eksis, anak himpunan, anak organisasi, pas abis nikah jadi diem di rumah gitu. Kan pasti banyak, dan itu mungkin salah satu ada rasa-rasa insecure kayak dulu aku tuh aktif dan orang-orang tuh kayaknya tuh tahu aku tuh kayak gini-gini, tapi sekarang aku hanya diam di rumah. Ya benar. Dulu mungkin dia dikenal atas, maksudnya sebagai dirinya sendiri itu, sekarang tuh dikenal sebagai Mama Kesha misalkan gitu ya. Iya bener-bener. Dikenal atas identitas lain gitu. Betul. Oke, menarik ya. Lanjut apa lagi, Noy? Tapi sih kalau kata aku kalau yang kayak gitu mah fase ya. Fase kayak hampir semua orang akan ngalamin itu, dan nanti ada masanya mungkin kita bisa menerima diri kita gitu. Damai. Berdamai sama diri kita bahwa oh ya sekarang saya waktunya jadi ibu rumah tangga gitu. Mungkin setelah itu nanti pas anak udah sekolah saya akan kembali beraktivitas. Kembali menjadi eksis. Benar-benar. Bahkan istilahnya mama aku aja gitu ya, sekarang kan tipikal yang ibu-ibu gemes, tahu nggak sih? Iya. Yang seragaman sama teman-teman. Repot ya. Iya, tapi dia merasa percaya diri, ya udahlah. Sok apalagi ya. Nah, apalagi? Lagi Next dong. selanjutnya. Siapa dong? Dari ini nih, dari alumni lagi. Iya, dari alumni lagi nih. Ada satu alumni nih yang bilang katanya merasa tidak layak dengan lingkungan dan selalu merasa kurang. Mungkin ini dari insecurity yang muncul karena sosial, di kalangan sosial kali ya. Benar. Merasa tidak layak dengan lingkungan. Nah, sebenarnya faktor yang paling paling berpengaruh dengan si insecurity ini memang dari faktor luar juga kan. Kita nggak bisa 100% menghandle atau menghandle apa yang akan orang lain katakan, pendapat orang lain. Mungkin ini juga menjadi faktor kenapa si individual ini tuh selalu merasa kurang. Dan biasanya yang ngerasa insecure tuh di kalangan, misalnya gini, kita sekarang sebagai anggaplah sarjana lah misalnya gitu. Terus kita punya circle yang baru nih, ternyata circle yang baru tuh pengusaha semua. Kan kita ngerasa insecure kan, wah aku bukan pengusaha, aku hanya seorang karyawan biasa gitu kan. Kayak yang beda nih gitu kan. Itu kan sosial ya dia. Betul. Pasti banyak kan yang hal-hal kayak gitu. Menyikapinya gimana sih ya kalau kayak gitu sih ya? Sebagai ibu-ibu yang aktif di mana-mana kan. Jalanin aja gitu. Enggak, tadi ada yang apa namanya, yang kasih kuesioner juga, dia bilang apa namanya, tetap percaya diri walaupun tidak pede. Tetap percaya diri walaupun tidak pede. Singkat, padat, dan ya kayak gitu aja sih paling. harus tetap nyoba sih, maksudnya dengan apapun hadapin aja sih. Tapi justru kalau kata aku, kalau kita mencari circle baru yang ini kan aman nih, kayak circle kita aman hampir sama semua kan,
kita punya circle baru yang berbeda. Itu menurut aku itu adalah pelajaran buat kita, walaupun mungkin awalnya kita merasa insecure ya, tapi kita banyak pelajaran gitu dari situ. Dan kita jangan berkecil hati dan menarik diri dari orang-orang yang mungkin lebih hebat dari kita gitu. Benar. Jadi justru itu kesempatan kita buat improve gitu ya. Karena kan tadi pertanyaan kamu Noy yang apa namanya, perbedaan insecure dengan iri gitu kan. Perbedaan Menarik insecure itu. sama iri. Zaman sekarang kan suka iri kita kan. Iya. Lihat orang mobilnya Pajero, kita mobilnya Brio. Duh, iri banget pengen Bapak nganterin anak sekolah pakai Pajero gitu kan, keren gitu. Betul. Kalau itu lebih ke iri sih sebetulnya. Iya benar makanya. Jadi garis besar perbedaannya apa tuh Noy? Antara iri dan insecure. Kalau insecure itu mungkin kita memandang ke diri sendiri ya. Maksudnya kita menganggap orang lain itu normal dan kita yang nggak normal gitu, kayak kita tuh ketinggalan kurang gitu ya. gitu kan. Tapi kalau iri kayak kita yang normal, orang lain kok bisa kayak gitu gitu. Kayak itu nggak normal. Iya dia yang Kayak kurang ikhlas, dia kok bisa kayak gitu sih gitu. Harusnya kurang lebih iya, kayak gitu dia harusnya ya. sama kayak gue. Tapi kita insecure kan ini. Insecure ya, kan? baik kan? Kita insecure nih ngebahasnya bukan iri ya. Kalau iri ada aja sih sebenarnya rasa iri mah. Oke. Oke, next nih mau bacain siapa lagi nih kita? Ini ada nih dari salah satu alumni. Sebenarnya insecure itu normal-normal aja. Bahkan setiap orang juga pasti pernah ngerasa insecure. Insecure juga menurut saya ada plus minusnya. Plusnya kita bisa termotivasi untuk selalu nge-push dan memperbaiki diri kita. Minusnya ya kalau terus-terus insecure kapan mau majunya? Jadiin kekurangan atau insecure-nya kita untuk motivasi diri kita untuk jaga diri dan untuk merubah diri kita supaya lebih baik lagi. Ada di speaker. Iya. Keren sih ini. Keren. Jadi dia menjadikan si insecure ini tuh buat Motivasi, Betul, dia justru motivasi. Dan nggak semua orang bisa kayak gitu ya, Noy. Kita harus apresiasi. Ya, apresiasi. Ternyata sebenarnya banyak sih di luar sana di umur kita tuh ini sering terjadi ya, kalau misalnya kayak aku ngelihat tetangga gitu ya, tetangga aku, mereka tuh menarik diri dari circle dia yang dulu gitu. Mungkin karena teman-teman dia yang lain lebih dari dia. Terus dia menarik diri, akhirnya dia nggak sama sekali tidak bersosial dengan yang lain. Itu banyak banget. Ibu-ibu rumah tangga ya, tetangga aku ibu-ibu rumah tangga tuh banyak banget yang kayak gitu. Oh, tetangganya nonton. Tapi Tetangga yang dulu ya, yang dulu. Yang dulu bukan yang sekarang, yang dulu. Tapi kalau menurut aku sih sebenarnya itu jangan kayak gitulah. Mungkin justru kalau kita nggak berani gitu, nggak berani untuk mendekat sama orang-orang yang membuat kita insecure itu, justru kita jadi nggak tahu nih diri kita nih harus berubah gitu, harus menjadi yang lebih baik tuh. Ya, benar. Dan terkadang juga kita memiliki perasaan insecure justru karena emang diri kitanya aja gitu, atau orang lain pun mungkin menganggap kita biasa aja gitu, nggak maksud buat membuli atau apa gitu kan. Ya itu dia. Sama sekarang nih, ini insecure yang sering terjadi di anak muda sih sebetulnya. Aduh, Tapi aku nggak tahu nih orang ibu-ibu sering ngalamin nggak? Sosial media. Iya benar. Kayaknya kan sosial media zaman sekarang tuh segala-gala diperlihatkan ya. Bisa diekspos ya. Benar. Segala-gala diperlihat, bahkan kayak kehidupan rumah tangga, kehidupan dia sama suaminya, sama anaknya gitu kan, sering sekali kita lihat di sosial media tuh berseliweran gitu kan, di TikTok, di apa gitu, dijadiin konten gitu. Nah mungkin itu adalah salah satu faktor dari eksternal ya, karena itu standar dari yang mereka bikin. Kayak anak muda sekarang nih maaf ya buat Gen Z, mohon maaf. Ini banyak teman-teman aku, terus kalangan di keluarga aku juga ngasih tahu bahwa orang Gen Z yang mulai bekerja di perusahaan itu sedikit agak bukan problematik ya. Jadi mereka tuh punya ekspektasi lebih gitu. Kayak Di kantor. gajinya pengen yang Nah, dari yang bisa kayak beli gajinya Vespa gitu. Iya, karena mungkin itu faktor itu kali ya, sosial media kan. Karena rata-rata sekarang kan Gen Z udah bisa beli mobil kan, rata-rata udah punya rumah, kayak gitu kan pencapaiannya. Jadi mereka punya ekspektasi yang lebih lah gitu saat mereka pertama kali kerja. Oke, iya benar sih. Emang sosial media itu kan maksudnya kita bisa melihat dimanapun gitu dan gratis gitu kan.
Jadi ya pasti terpapar lah standar-standar kayak gitu. Mulai dari ya tadi pencapaian hidup di umur 20-an yang udah bergelimang segala macam kendaraan gitu kan. Iya. Dan lain-lain. Ya itu emang sangat-sangat terjadi, Noy. Tapi kalian sendiri maksudnya menilai sosial media gimana? Ada nggak kegiring sama sosial media kalian berdua? Kayaknya enggak sih. Nggak. Kamu kegiring nonton konser Korea? Oh iya bener. Itu tergiring, Peu. Enggak, no. Itu kan hal lain ya. Oke. Mungkin itu bagian dari self love. Oke. Iya Bagus. benar-benar. Mungkin untuk beberapa orang mungkin itu adalah sebuah kesenangan Iya. yang mungkin tidak akan bisa dinilai oleh orang lain. Ya betul. Jadi Itu salah satu lanjutkan nonton reward konser. buat IPW yang bekerja ya, PW dari pagi Bisa sampai jadi malam. seperti itu. Cia, Kalau terpengaruh nggak? aku sih bukan terpengaruh secara insecurity ya, tapi terpengaruh secara ya mungkin adalah insecurity, tapi sekarang lagi nggak inget ya. Cuman yang lagi diinget itu kayak misalkan hal yang tadinya nggak butuh jadi butuh gitu. Ya kayak misalnya skincare gitu ya, yang tadinya kita tuh udah biasa-biasa aja gitu pakai toner gitu udah cukup gitu. sunscreen, Sekarang lama-lama tuh kayak serum. pengen ini gitu kan, kayaknya butuh ini biar mencegah penuaan dini gitu kan. Walaupun nggak tahu deh itu bener apa enggak, tapi kayak yang termakan. Apakah itu hanya marketing gitu kan, atau emang akan karena efeknya nanti ya di saat usia kita 50 kali ya? Bener-bener ya, paling termakannya lebih ke situ sih. Selagi positif Yang lagi nggak apa-apa diinget. sih ya kayaknya. Ya itu selagi positif mah Dan apa kita sih? bisa Dan nggak terlalu membatasi, berlebihan ya, sebetulnya. Kita bisa membatasi. Oh, dan ada satu hal lagi, Apa nih? dan belinya yang produk lokal. Asik. Wah. Cintai produk lokal. Oh iya, Produk juga, apa ya? Ini juga sedikit intermezzo nih buat, kan kita alumni kita juga banyak nih yang UMKM gitu, support nih produk-produknya ya. Ya betul. Ada juga kan yang waktu itu kita ngobrol ya sama alumni produk-produk apa sabun. Iya yang benar, gitu. segala macam. Keren. Alumni kita. Mungkin nanti bisa lah jadi sponsor ya. Hubungin kita aja. Atau ikut ngobrol-ngobrol di sini. Iya benar-benar. Bintang tamu. Tutorial Nantikan episode bikin ini sabun. Terus kita bacain lagi. Oke, nextnya apa lagi, Noy? Ini ada yang nulis katanya, berbeda itu biasa, hitam putih, lurus keriting, tinggi pendek, kurus gendut. Yang nggak biasa itu mulut netizen aja yang suka julitin orang. Netizen Indonesia mah emang Keren gitu ya. keren. Tapi nggak netizen juga sih, maksudnya kadang-kadang kita di circle juga kalau kita gak bisa memilih yang bagus gitu ya, ada aja gitu yang di komentarin kayak, ih kok kamu kayaknya gendut gitu, ih kok kamu kayaknya jerawatnya tambah banyak. Iya benar-benar. Sebenarnya juga ya orang-orang kayak gitu tuh bisa aja mereka nggak bermaksud buruk, bisa aja gitu kayak ya cuman spontan aja gitu ngelihat orang gitu kan, tapi ya kitanya juga ngambilnya terlalu terbawa perasaan gitu kan, bisa jadi. Ataupun memang kalau dari segi orang yang ngomong ngatain itu ya jangan dikatain lah ya. Lain kali mungkin kita bisa lebih memilih-milih topik basa-basi yang lebih inilah, yang lebih santai gitu. Tapi biasanya tuh datang tuh dari yang nggak terlalu deket sih, Ci. Kalau misalnya deket kayak aku misalnya sama Ipeo, pas ketemu Peu, nah Peu kok asa gendutan, gitu. Tapi biasa aja nggak apa-apa. Dan ngeresponnya pun biasa aja Oh, gitu biasa ya. aja Aduh, kayak, iya nih gitu. apa gitu. Tapi kadang kalau misalnya orang yang nggak terlalu kenal ketemu terus kan kok tambah item loh gitu, ya iyalah kan aku ponfit terus ya. Ya benar-benar. Berarti tergantung kita nyingkapinnya gimana ya, Noy, ya. Dan Karena kan nggak semua komentar bisa kita kontrol. iya benar. Dan kalau menurut aku kalau misalnya fisik ya, kalau fisik cara kita untuk nggak insecure tuh yang pertama kita harus mencintai diri kita sendiri sih, menerima kita gitu, menerima diri kita tuh ya udah kayak gini gitu, kayak kulit hitam kayak aku nggak putih gitu, ya udah mau digimanain lagi gitu, yang penting mah sehat. Terus mungkin kalau ada orang yang gendut misalnya gitu, kalau selagi gendut itu tidak merugikan, ibaratnya kayak aktivitas dia tidak terganggu atau dia pakai baju masih nyaman aja ya kayak it's okay aja gitu. Tapi kalau mungkin gendut tapi si gendut itu tuh emang kayak kalau pakai baju aduh susah, terus aktivitas jadi nggak bisa. Nah menurut aku kita tetap harus berusaha untuk gimana caranya kita mengurangi berat badan gitu. Ya benar-benar. Jadi insecure tuh harus ada usahanya juga. Kalau kita insecure sama orang yang cantik ya mungkin kita harus punya skincare mungkin gitu kan, biar sama, biar cerah gitu mukanya. Iya benar. Emang ada hal-hal yang
bisa kita kontrol ya, dan ada yang nggak bisa. Nah, yang nggak bisa itu ya udah gitu, kita mau gimana lagi, jangan dijadikan fokus ya. Betul. Nah, cari fokus yang lain gitu. Oke, ada apa lagi nih? Langsung ke sini aja kali ya. Bagaimana cara kamu menghadapi perasaan insecure? Ada salah satu alumni yang menulis katanya, dengan menulis apa yang menjadi kelebihan saya dibanding orang lain, bersyukur dengan apa yang dimiliki dan dicapai oleh diri sendiri. Oh, nice, keren Ini sih itu. nice sih. Jadi kita kayak apa, tulisin gitu ya, apa aja yang kita that we are good at gitu ya, yang kita bagus dalam hal itu. Nah, ini juga aku pernah punya temen nih, dia itu setiap bangun pagi itu kayak selalu ngebacain, dia bilang sih mantra ya, tapi kayak misalkan kayak apa ya, mungkin sekarang self affirmation kali, yang kayak I'm beautiful gitu, I'm brilliant, saya kuat gitu. kayak gitu-gitu. Kayak setiap pagi dia selalu baca itu. Cuman ya mungkin itu salah satu upaya juga gitu, buat menangkis pikiran-pikiran orang lain yang sebenarnya nggak perlu juga gitu. Jadi lebih fokus ke kelebihan yang kita miliki aja ya. Benar, nice, bagus tuh. Nextnya adalah dengan me time. Me time-nya coba kita tanya dulu. Cia, me time-nya apa, Cia? Me time ya, aku apa ya me time-nya ya? Ya yang paling sering sih ya, yang kayak merias diri. Kayak walaupun nggak ada acara gitu, walaupun nggak ada acara, nggak ada orang yang penting gitu kan, tapi ya kayak seneng aja gitu, buat berlama-lama di kamar gitu kan, melakukan sesuatu. Ya benar sih, maksudnya kalau kayak aku pernah bekerja, terus kita kuliah bekerja kan setiap hari beraktivitas, bergaya lah ibaratnya gitu. Terus sekarang aku jadi ibu rumah tangga, setiap hari di rumah kayak nggak bergaya tuh, kayak aduh ada yang hilang gitu. Jadi aku di rumah tetap bergaya, abis mandi tuh tetap catokan gitu kan, bajunya tetap update, tetap masih pakai kayak sekarang musimnya apa, celana kargo, di rumah tetap pakai celana kargo, baju crop top ya baju crop top kayak gitu, di rumah gitu. Tapi tetap ya gitu. Pakai manset noy, enggak, manset dulu baru crop top, pakai crop top enggak lah. Sayur gitu ya. Sama aku tuh biasanya kayak gini kalau di rumah me time-nya, nyanyi sambil joget, dan itu aku lakuin sambil masak. Oh, nice. Tidak meninggalkan. Enggak. Jadi aku kan tetap suka Korea, tetap suka misalnya kayak gitu. Tetap joget kayak nah gitu sambil apa, masak kayak gitu. Betul. Kalau aku sih kayaknya ini deh. Mandi. Oke, dan kerja Pel. Aduh. Misalnya kerja lagi. Itu apalagi kalau misalkan lagi ngerasa kayak aduh mumet banget gitu kan. Aduh ngapain nih? Itu pasti mandi dulu, keramas, itu biar Sambil nangis nggak mandinya? Oh boleh, di bawah sumur ya. Tuhan, enggak. Jadi gimana caranya bikin diri ini dulu fresh, setelah itu masuk ke kamar, entah itu baca buku, entah itu nulis, walaupun nulis kayak nggak jelas gitu sih, kayak mungkin quotes yang aku ambil dari mana gitu, biar merasa termotivasi lagi gitu. Itu aja sih paling. Tapi mandi itu bagus sih, mandi itu berpengaruh positif pada kita gitu kalau menurut aku. Bener. Karena emang air juga kan itu bersifat kayak membersihkan gitu kan. Nice. Makanya kita harus wudhu kan sehari 5 kali. Suaranya jadi kegeter ya. Kepetok. Seperti itu. Terus nextnya nih, bagaimana cara kamu menghadapi perasaan insecure? Seperti buku yang aku baca, fokus pada apa yang di kendali kita, bukan pada yang di luar kendali kita. Prestasi orang lain, pendapat orang lain, pandangan orang lain itu adalah di luar kendali kita. Tapi usaha kita, proses kita, doa kita adalah kendali kita. Bagus. Berarti sangat fokus sama diri sendiri ya. Benar. Jadi nggak usah lah kita mencoba buat sama gitu sama orang lain gitu kan. Sebenarnya boleh sih kita menjadikan standar, misalnya kayak sukses, kita boleh kayak insecure nih sama orang ini gitu, dia di usia yang sama ya, dia usia, boleh sih kita mengikutin gitu, gimana ya caranya biar kayak gitu. Ambil positifnya aja gimana cara, dan kita kan kayak punya ternyata di usia kita gitu, kayak teman aku ternyata di usia gini dia bisa umrohin karyawan dia gitu. Kayak sekarang aku sendiri belum bisa ngeumrohin diri sendiri gitu kan, tapi kok dia udah bisa ngeumrohin karyawannya gitu kan. Jadi kita ternyata bisa sebenarnya di usia kita, cuma mungkin kitanya harus lebih berusaha lagi.
Nice. Next nih. Ada alumni yang bilang katanya, ya jalanin aja, nanti juga kita sendiri yang bakal memperbaiki ketidakpercayaan diri ini. Nah, mungkin ini kayak dia menerima proses insecure itu, cuma nggak diambil pusing. Benar. Tipikal cuek ya. Iya benar, cuek tapi ngisi kuesioner. Asik, mantap. Cuy-cuy visioner. Makasih ya anyway buat teteh-teteh semua. Kita yang terhibur udah banget ikut. loh sebenarnya baca Iya. visioner. Iya, merasa Menarik. termotivasi sih, lebih wah ternyata banyak hal yang di luar pikiran aku sendiri. Ini kayak ada satu alumni nih Ci, walaupun singkat, padat dan jelas, tapi ini maknanya bagus. Tetap percaya diri walaupun enggak. Positif. Tapi itu Jadi sering walaupun sih enggak. kayak gitu. Saat kita mau ketemu sama orang waktu aku kerja aja ya, misalnya aku kerja, ketemu nih nanti ketemu sama orang TV misalnya kayak gitu, orang TV. Kayak udah nih gimana ya orang yang TV-nya orang kayak gimana, langsung kayak insecure nih, gue malu enggak ada apa-apanya. Baju apa ya? Baju apa orang Jakarta, misalnya kayak orang Jakarta rata-rata fashionnya tuh wah gitu kan, wanginya udah kecium. Pas mau ketemu tuh, aduh, tapi harus dihadapi gitu kan. Iya benar. Ya, kadang emang udah takut duluan ya. Iya, seringnya kan kayak gitu. Belum tempur. Sebelum tempur. Kalau udah dijalinan aja mah ya udah gitu kan. Nah, terus juga ada nih temen aku yang sulit bicara di depan umum. Emang sih itu kayaknya kebanyakan orang juga menghadapi hal itu ya gitu ya, pernah gitu. Nah, dia tuh mikir orang kalau dia ngomong di depan umum, orang-orang tuh pasti bakalan kayak menjudge gitu loh. Menjudge dia bakalan kayak, aduh ngomongnya nggak ini, padahal nggak juga ya sebenarnya ya. Padahal nggak semua orang, dan ini salah satu kuncinya juga ya udah pikirin aja, maksudnya kita nggak usah terlalu kepedean banget semua orang bakal merhatiin kita gitu waktu ngomong di depan umum. Benar. Oke, next. Jadi tadi ada satu alumni yang bilang rasa insecure-nya itu adalah merasa tidak layak dengan lingkungan dan selalu merasa kurang. Dan cara dia mengatasinya adalah setelah menikah, rasa insecure itu berkurang karena bertemu dengan orang yang tepat. Ceng Orang yang jeng. tepat. Jadi sebenarnya kuncinya adalah mendapatkan orang yang tepat. Dan si orangnya itu mungkin suaminya adalah menerima si alumni ini dengan apa adanya. Dan mensupport kali ya. Betul. Itu sih poinnya tuh harus dari awal ya, dari sebelum nikah. Oke. Menarik nih untuk para jomblo-jomblo, yuk kita simak Untuk baik-baik. para husband hunter. Husband hunter. Ya kita harus ini sih seleksi. Kalau kita punya jodoh juga kita harus kayak udah tahu nih orang dia kayak gimana, terus akan membawa kita seperti apa, dan kita harus memilih emang yang terbaik. Kalau kata Mamah Dede juga kan, kalau emang dari pacaran udah tahu dia repot orangnya, ya udah jalanin aja, pas nikah juga pasti lebih repot gitu. Benar, udah tahu konsekuensinya ya. Dan di sini katanya dia menemukan orang yang tepat. Betul. Nah, kebanyakan ya ibu-ibu atau orang yang ibu rumah tangga insecure itu hal utamanya tuh biasanya dari pasangan sih. Kalau misalnya pasangannya sangat mendukung dia, sangat mensupport dia, dan bisa menerima dia, ada perubahan ya setelah melahirkan tuh perubahannya tuh sangat banyak yang membuat orang tuh jadi sensitif tuh banyak banget. Kalau pasangannya bisa menerima dia padanya, insya Allah itu mah kalau menurut aku ya, aku juga sebagai ibu-ibu kayak ya udah pede aja gitu, nggak terlalu merasa insecure sama fisik mungkin gitu, atau misalnya status sosial, misalnya orang lain bekerja misalnya dosen sedangkan aku cuman hanya ibu rumah tangga gitu. Tapi kalau support suami kayak misalnya aku ibu rumah tangga, aku masih tetap olahraga kok, masih tetap fit, masih tetap zumba, masih tetap pilates ya kayak Cia. Terus aku masih tetap bisa ikutan kayak gini, disupport aja gitu, ya udah. Nah, next pertanyaannya Noy, gimana kalau kita udah punya pasangan nih, Terlanjur. suami terlanjur dan nggak support gitu, maksudnya dengan keinsecurean kita ya, maksudnya kayak alah ya udahlah mah gitu, ya udahlah gitu, Enggak, kamu kok kayak tidak memvalidasi gitu, ya, atau enggak malah jadi sumber keinsecurean itu sendiri. Nah itu gimana ya Noy? kita sebagai perempuan, kalau cowok tuh jarang mengungkapkan ya sebenarnya, rata-rata cowok tuh jarang mengungkapkan kayak misalnya nih sebenarnya istri kita nih kok beda ya, gak terlalu cantik kayak dulu misalnya gitu. Tapi kan dia nggak akan ngomong rata-rata suami. Kita tanya aja, menurut kamu, ada lagi menurut kamu.
atau bingung atau dianya. enggak mungkin kita fokus ke ini sekarang kan posisinya Nina atau mungkin si alumni ini adalah sebagai seorang istri dan ibu. Apakah kita bisa misalkan nih suaminya tidak suportif maksudnya dengan keinsecurean itu, kita buktiin nih sebagai perempuan, aku ngedidik anaknya nih bagus nih, anak aku tingkatan perkembangannya bagus, apakah itu bisa menjadi salah satu jawaban mungkin nih untuk para Ibuers. ibuers yang insecure? Kalau ibu-ibu tuh ya, kalau misalnya obatnya bukan suami, udah pasti anak ya. Oke. Akan kulakukan apapun untuk anakku. Jadi kalau misalnya nih, bapak-bapak tolong ya diperhatikan istrinya gitu ya. Jangan diperhatikan anaknya terus, atau jangan diperhatikan pekerjaannya terus, istrinya juga harus diperhatiin dong. Jadi kalau aku nanya sama suami aku, kamu apa sih yang bikin kamu insecure gitu, aku nanya kan kemarin, terus dia bingung apa ya gitu, mungkin kalau cowok nggak terlalu mikirin kayak gitu ya. Terus dia bilang kaya aja deh, kaya. Terus aku mikir kaya karena kan kalau kita misalnya aku bawa mobil Alphard, orang kan pasti wah tuh suaminya kerja apa gitu kan. Terus kayak rumah aku di Summarecon, wah tuh suaminya kerja apa. Nah kalau kita sebagai ibu-ibu nih, biar bangga adalah anak. Kuncinya adalah anak. Wah anaknya attitude-nya bagus. Sekarang banyak anak yang pintar tapi attitude-nya kurang. Banyak banget kayak gitu. Attitude-nya bagus, mungkin di sekolahnya juga dia berprestasi. Ataupun nggak sekolah berprestasi, misalnya dia suka nari, ikutan lomba dance gitu kan, atau dia suka olahraga, ikutan renang. Jadi kita lebih fokus kepada anak. Seandainya suaminya, ya kan, seandainya suaminya tidak terlalu mensupport dia, marilah kita tegakkan badan ini agar anak kita mentalnya siap untuk menghadapi masa depan. Itu susah loh. Oke. Ya, Itu susah, kita harus banyak belajar soalnya kalau hal-hal kayak Ya, itu daripada jadi parenting ya. Nanti kapan-kapan podcastnya Iya, parenting iya, boleh. ntar kita langsung undang aja itu siapa tuh ibu yang di net. Ada yang 12 tahun apa 20 tahun psikolog teh gini. Oh iya benar Nantikan guys. Kan ya. Oke. Next nih, mungkin ini akan menjadi terakhir kali ya. Cara dia menghadapi perasaan insecure adalah setelah besar, dia paham bahwa value diri bukan tentang fisik tetapi attitude dan juga wawasan. Sehingga sudah nggak pernah insecure untuk hal-hal yang receh. Seperti itu. Oh iya ya, jadi emang itu pendewasaan juga sih ya. Betul. Kalau kayak gitu ya, tadi kata Nino dari kalau TK, SD, sekolah gitu mungkin banyak lah insecure tentang penampilan. Begitu udah dewasa, kayaknya hal itu udah nggak berarti lagi. Karena gitu. sudah melalui proses mungkin Kita udah ya. bisa mencintai diri kita sendiri Betul. sih dengan fisik kita yang kayak gini. Ya udah gitu, ya inilah saya. Benar. Nice, ini kita durasi kita ada berapa ya? 158. Berarti dia masih ada. Ya, masih ada. Ya Oke. paling Bahas apa lagi nih? udah sih. Enggak. Ya Ya mau ngingetin lagi sebenarnya aja nih. banyak banget sih Ci, alumni yang masuk di kuesioner ini, cuman kita memilih-milih ya keterbatasan waktu juga. Jadi dan kurang lebih juga mirip-mirip. Jadi kita cukupkan untuk beberapa alumni saja. Seperti itu. Dan sebenarnya aku mau ngasih tau nih dari pemberdayaan perempuan ya. Ini salah satu program kita podcast. Mungkin nextnya kita akan mengundang salah satu narasumber bintang, salah satu bintang. Dan ini insya Allah kita akan adain podcast selanjutnya. Dan kalian bisa ikut juga di program kita yang lain. Contohnya kayak kita bakal ada olahraga bareng ya, Ci. Betul. Workshop bareng. Kita Kita have fun aja di sini. Ngaji nggak? Kajian bareng gitu ya. Kajian bareng ya. Kajian Soleh. bareng. Oke. Nice. Jalan-jalan bareng. Nanti kita mungkin ada belajar hal-hal yang baru ya, misalnya apa fotografi atau apa. Nanti jadi pokoknya kalian harus selalu Stay tune. mengikuti kita. Aduh. Iya betul. Ya kita tunggu aja lah pokoknya teman-teman alumni semuanya, teteh-teteh, untuk bisa nanti akan ada sosialisasi lanjutan mengenai komite perempuan. Tapi yang jelas tujuan kita adalah semua alumni perempuan itu merupakan anggota dari komite perempuan gitu ya. Tadi tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan peran perempuan di IKA gitu. Oke. Terus kesimpulan deh sekarang. Kesimpulannya tentang insecurity.
kesimpulannya, kalau dari aku, kesimpulannya sih sebetulnya insecure ini pasti akan dilalui semua orang, tapi intinya kita harus bisa menerima diri kita sendiri sih. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Jadi hal apapun itu yang ada di luar, tapi kita harus bisa mengatur diri kita sendiri gitu. Betul, kalau dari aku sih lebih tahu value ya, maksudnya kita selain kekurangan kan kita punya kelebihan. Nah, kenapa nggak kelebihan ini aja yang kita tonjolin gitu. Kita fokusin terus keep growing gitu kan. Semua orang tuh akan melalui proses. Seperti yang Kang Ula bilang. Asik. Kalau nggak salah ini Kang Ula pernah bilang, jangan pernah merasa insecure dengan alumni-alumni yang sudah sukses gitu. Karena kamu cuma tahu alumni pada masa sekarang gitu. Kamu nggak pernah tahu apa yang telah dia lalui untuk menjadi diri dia saat ini. Wah, nice Kang Ula. Kang Ula, Nanti ini buat di trailer, Pak, bagus. Kang Ula. Untuk Ya, seperti dicuplikan. itu. Jadi fokus aja ke kelebihan yang kita punya gitu. Jadi energi positif itu akan datang kalau kita pun mengeluarkan energi positif. Jadi keep positif. Oke, kalau dari aku sih kesimpulannya kayaknya semakin dewasa kita juga udah semakin paham lah ya mana insecure yang penting dan mana yang nggak harus kita tanggapi gitu. Jadi ya pendewasaan itu penting banget gitu. Oke, kalau gitu Kita sudahi aja kita ya. sudahi aja ya podcast kali ini. Terasa singkat ya. Semoga aja banyak alumni-alumni Teteh yang nonton dan juga suka sama konten-konten kita. Jangan lupa like dan subscribe, oke? Dadah! Dadah. Thank you.